Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran tematik tema 3 subtema 3 ya teman-teman, yaitu Ayo Cintai Lingkungan. Sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pelestarian alam. Pertama, melalui pelestarian tanah. Upaya dalam melestarikan tanah yaitu dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan pada lahan yang kosong. Masih ingat kan pembelajaran sebelumnya? Nah, selain itu membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang miring dengan tujuan untuk mengendalikan kecepatan aliran air ke daerah yang lebih rendah dan untuk memperbanyak resapan air. Pelestarian alam yang kedua adalah pelestarian udara. Supaya udara tetap segar, bersih, dan sejuk, maka kita harus menanam dan menjaga pohon atau tanaman. Teman-teman sudah pernah menanam tanaman kan? Alhamdulillah, apabila sudah, jangan lupa dirawat ya. Karena tanaman atau tumbuhan dapat menyerap udara kotor seperti gas karbon dioksida atau CO2 untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana hasil dari fotosintesis akan menghasilkan oksigen atau O2 yang nantinya akan dikeluarkan ke alam sehingga udara pun akan menjadi bersih. Subhanallah ya teman-teman, semuanya makhluk yang ada di alam ini saling ketergantungan satu sama lain. Mengurangi emisi atau gas sisa pembakaran termasuk pelestarian udara juga loh teman-teman. Seperti jalan kaki atau naik sepeda apabila ke tempat yang jaraknya dekat. Terus pemasangan filter pada cerobong asap pabrik sehingga asap yang dikeluarkan tidak berwarna hitam. Upaya pelestarian udara selanjutnya yaitu dengan mengurangi pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Salah satu gas yang dapat merusak lapisan ozon adalah freon dan biasanya terdapat pada kulkas, AC, atau produk kosmetik yang bersenyawa dengan ozon. Jadi, apabila masyarakat sering menggunakan peralatan yang mengandung unsur freon yang mudah bersenyawa dengan ozon, maka ozon akan terus menyusut dan lama-kelamaan ozon yang melindungi bumi akan bolong. Teman-teman, usaha pelestarian alam yang ketiga adalah pelestarian hutan, yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman di hutan gundul, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, melakukan tebang pilih, dan tebang tanam saat melakukan penebangan pohon di hutan. Selanjutnya, memberikan sanksi pada yang telah melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Usaha pelestarian alam yang keempat adalah pelestarian laut, di mana upaya dalam melestarikan laut itu salah satunya melakukan penanaman pohon bakau di tepian pantai. Selanjutnya, melarang pengambilan terumbu karang di laut dan melarang pemakaian bahan peledak ketika pengambilan ikan di laut. Usaha pelestarian alam yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu pelestarian flora dan fauna, di mana pelestarian flora dan fauna yang pertama adalah membangun tempat perlindungan. Nah, di sini ada tempat perlindungan cagar alam dan ada juga tempat perlindungan suaka marga satwa, di mana kalau cagar alam yaitu dibangun untuk melindungi tumbuhan, sedangkan bila suaka marga satwa dibangun untuk melindungi hewan. Salah satu contoh cagar alam yang ada di Jawa Barat yaitu cagar alam Cibodas yang ada di daerah Bogor. Sedangkan salah satu contoh suaka marga satwa yaitu badak bercula yang ada di ujung kulon. Pelestarian flora dan fauna yang kedua
membangun tempat rehabilitasi, yaitu merawat dan menjaga hewan bila ada yang sakit atau ada kelainan. Nah, yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan ruang terbuka hijau di tengah pembangunan kota. Nah, yang terakhir, yaitu yang keempat, menerapkan status flora dan fauna supaya ada penggolongan hewan yang diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Nah, sampailah pada kesimpulan bahwa usaha pelestarian alam itu mencakup kepada pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian laut, dan pelestarian flora dan fauna. Adapun untuk pelestarian tanah, yaitu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan kosong dan teras ring atau sengkedan di lahan yang miring. Nah, kalau pelestarian udara, yaitu dengan menanam pohon, mengurangi emisi atau gas sisa pembakaran, dan mengurangi gas kimia yang merusak ozon. Sedangkan pelestarian hutan, yaitu dengan melakukan reboisasi, dilarang menebang pohon secara liar, melakukan tebang pilih dan tebang tanam ketika menebang pohon, memberikan sanksi pada yang melanggar. Selanjutnya, pelestarian laut, yaitu dengan menanam tanaman bakau di pinggir pantai, dilarang mengambil terumbu karang, dilarang menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Nah, yang terakhir, pelestarian flora dan fauna, yaitu membangun tempat perlindungan, membangun tempat rehabilitasi, menerapkan program berkelanjutan, dan menerapkan status flora dan fauna. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.